Oke, Gas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herusanto dan teman-teman saya ada Mas Rega Riaganda, ada Mas Teguh Yuwono. Jadi kami akan mempresentasikan apa yang telah kami buat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak ini kita diminta untuk menganalisis gambar, di mana ada 4 gambar di situ. Jadi untuk gambar pertama nanti akan dijelaskan oleh Mas Rega, gambar 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Mas Teguh, dan gambar terakhir beserta kesimpulan akan dijelaskan oleh saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk gambar pertama silakan Mas Rega Reganda. Terima kasih Mas Imam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pada gambar pertama, yaitu informasi sistem and competence. Nah, pemahaman dasar sistem informasi. Informasi ini adalah kumpulan komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi dalam organisasi. Nah, analisis komponen dalam gambar ini kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen utama dari sistem informasi sebagai berikut ini ya. Nah, yang pertama adalah ada hardware. Perangkat fisiknya adalah merupakan komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh seperti komputer, printer, scanner, dan perangkat input atau output lainnya. Nah, fungsinya adalah menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Yang kedua, selanjutnya pada perangkat lunak, program-program yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Fungsinya adalah mengontrol operasi hardware, kemudian memproses data dan menyediakan antarmuka pengguna. Selanjutnya, ketiga adalah data. Informasi mentahnya, fakta dan angka yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem. Fungsinya adalah sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya yang keempat ada prosedur. Langkah-langkah kerjanya adalah mengumpulkan instruksi dan aturan yang mengatur bagaimana data diproses dan informasi dihasilkan. Fungsinya adalah menjamin konsistensi dan efisiensi dalam pengoperasian sistem. Selanjutnya, yang kelima adalah verbal ya. Penggunaan sistemnya, orang-orang itu yang bereaksi atau berinteraksi dengan sistem, baik sebagai pengguna akhir maupun sebagai pengolah sistem. Fungsinya adalah memasukkan data menggunakan sistem dan menginterpresentasikan hasil. Selanjutnya, interaksi antar komponen. Ada dua, ada hardware dan software. Kemudian instruksi dan eksekusinya, software ini memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalnya, ketika Anda mengetik pada keyboard atau hardware, software ini mengolah kata akan menerjemahkan setiap penekanan tombol menjadi karakter pada layar. Kemudian pengolahan sumber daya. Software juga mengolah penggunaan sumber daya hardware seperti memori, prosesor, dan perangkat penyimpanan. Selanjutnya, software dan data. Pemrosesan datanya, software memproses data mentah menjadi informasi yang bermakna. Misalnya,
Software akuntansi akan menghitung total penjualan berdasarkan data transaksi yang dimasukkan. Selanjutnya penyimpanan datanya, software menyimpan data dalam berbagai bentuk seperti database, file, dan cloud storage. Selanjutnya data dan prosedur ya. Alur kerjanya adalah prosedur ini menentukan bagaimana data akan mengalir dan diproses dalam sistem. Misalnya, prosedur pemrosesan pesanan akan menentukan urutan langkah-langkah mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman barang. Kemudian validasi data selanjutnya. Prosedur juga digunakan untuk memvalidasi data agar terjamin keakuratan dan konsistensinya. Selanjutnya, prosedur dan workflow ya. Panduan penggunanya, prosedur memberikan panduan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem, misalnya manual menggunakan dan akan menjelaskan langkah-langkah untuk mencetak laporan. Kontrol kualitasnya, prosedur juga mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pengguna untuk menjaga kualitas data dan sistem. Selanjutnya, perform and hardware. Berinteraksi langsung, pengguna berinteraksi ya dengan hardware melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau touchscreen. Penggunaan perangkatnya juga menggunakan perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker untuk melihat data, menerima hasil pemrosesan data. Nah, contoh interaksi dalam skenario sederhana. Misalnya kita ingin mencetak sebuah dokumen menggunakan komputer. Yang pertama adalah Visual membuka dokumen menggunakan hardware, mengolah kata menggunakan software atau mengolah kata software ya, bukan hardware. Tadi yang kedua, software mengirim perintah ke printer atau hardware untuk mencetak dokumen. Selanjutnya, printer menerima perintah dan mulai mencetak dokumen berdasarkan data yang dikirimkan oleh software. Yang keempat, prosedur mencetak memastikan bahwa dokumen dicetak dengan format yang benar dan jumlah salinan yang sesuai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Rega sudah menjelaskan analisa gambar di nomor 1. Untuk selanjutnya, untuk analisis gambar nomor 2 dan 3, dipersilakan Mas Teguh Yuwono. Baik, terima kasih Mas Imam dan Mas Rega. Baik, selanjutnya ya untuk gambar 2 yaitu sistem boundary versus automation boundary. Di gambar ini memberikan gambaran yang sederhana namun mendalam tentang konsep batasan sistem dan otomatisasi. Memahami konsep ini sangat penting dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi. Dengan menganalisis tingkat otomatisasi dalam sebuah sistem, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik, selanjutnya. Interpretasi gambar. Di sini ada kotak biru, yaitu mewakili bagian dari sistem yang masih dilakukan secara manual, yaitu tugas-tugas yang diselesaikan oleh manusia. Ini bisa mencakup tugas-tugas yang memerlukan penilaian subjektif, kreativitas, atau interaksi sosial yang kompleks. Kemudian di kotak hijau, yaitu mewakili bagian dari sistem yang sudah otomatis, yaitu tugas-tugas yang diselesaikan oleh komputer. Ini bisa mencakup perhitungan, pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang jelas, atau pengelolaan data dalam skala besar. Kemudian batasan sistem. Nah, garis biru menunjukkan batas antar sistem yang sedang kita analisis dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini bisa berupa sistem lain, manusia, atau faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi sistem. Yang terakhir yaitu batasan otomatisasi. Garis hijau menunjukkan batas antara bagian sistem yang otomatis dan bagian yang masih manual. Nah, kemudian batasan ini bisa berubah seiring waktu dengan adanya perkembangan teknologi atau perubahan dalam proses bisnis. Selanjutnya,
Nah, analisis fokus pada otomatisasi. Gambar ini menyoroti pentingnya memahami tingkat otomatisasi dalam sebuah sistem. Semakin banyak tugas yang dapat diotomatisasi, semakin efisien dan akurat sistem tersebut. Kemudian interaksi manusia-mesin. Batasan antara bagian yang otomatis dan manual menunjukkan adanya interaksi antara manusia dan mesin. Penting untuk merancang sistem agar interaksi ini berjalan lancar dan efektif. Nah, kemudian pentingnya batasan sistem ya. Batasan sistem ini mendefinisikan batasan sistem yang jelas membantu kita untuk fokus pada bagian yang relevan dan menghindari analisis yang terlalu luas. Kemudian potensi untuk otomatisasi. Nah, gambar ini juga menyeratkan adanya potensi untuk meningkatkan tingkat otomatisasi dalam sistem. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang masih manual, kita dapat mengevaluasi kemungkinan untuk mengotomatiskannya. Baik, untuk selanjutnya untuk gambar 3 ya, yaitu activity diagram simbol. Nah, di sini ada swim lamp. Baik, gambar ini menampilkan diagram aktivitas yang menggambarkan berbagai elemen dan simbol yang digunakan dalam pemodelan proses bisnis atau alur kerja. Nah, berikut adalah analisis dari elemen-elemen yang ada dalam diagram tersebut. Yang pertama itu ada swim lane. Nah, swim lane ini digunakan untuk mengorganisir aktivitas berdasarkan peran atau unit fungsional dalam organisasi. Dalam diagram ini, swim lane menunjukkan bahwa aktivitas dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian yang saya tanda titik, yaitu starting activity atau SIDO. Simbol ini menunjukkan titik awal dari aktivitas atau proses dalam diagram ini. Titik awal adalah aktivitas atau review finansial. Kemudian selanjutnya ada activity ya, yaitu aktivitas ditunjukkan oleh bentuk oval. Nah, diagram ini menunjukkan dua aktivitas utama, review finansial dan prepare report. Nah, kemudian di sini ada transition row. Panah transisi menunjukkan alur atau urutan aktivitas dalam proses. Nah, panah menghubungkan aktivitas satu ke aktivitas berikutnya. Kemudian ada ending activity atau pseudo. Simbol ini menunjukkan titik akhir dari aktivitas atau proses. Dalam diagram ini, titik akhir aktivitas ditandai dengan lingkaran terisi. Kemudian synchronization bar atau split. Nah, batang synchronization atau split digunakan untuk menunjukkan bahwa proses bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel. Nah, diagram ini menunjukkan aktivitas bercabang menjadi dua jalur paralel. Kemudian ada synchronization bar atau yang join. Nah, batang sinkronisasi atau join menunjukkan bahwa beberapa aktivitas paralel bergabung kembali menjadi satu jalur. Dalam diagram ini, aktivitas paralel bergabung kembali sebelum mencapai aktivitas keputusan. Nah, kemudian di sini ada division activity ya. Aktivitas keputusan ditunjukkan oleh bentuk belah ketupat. Nah, ini menunjukkan titik di mana keputusan dibuat yang akan menentukan jalur berikutnya dalam proses. Keputusan ini memiliki dua hasil ya, no dan yes. Kemudian di sini ada another way to show decision, yaitu diagram ini juga menunjukkan cara lain untuk menampilkan keputusan yang menggunakan bentuk oval dengan garis yang mengarah pada hasil keputusan. Nah, kemudian di sini ada analisis alur diagramnya ya. Kita dari mulai proses dimulai dengan aktivitas atau review finansial, kemudian dilanjutkan setelah dari review finansial selesai, proses berlanjut ke aktivitas prepare report. Nah, dari sini proses bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel yang diperlihatkan oleh batang sinkronisasi split. Nah, kemudian dari aktivitas paralel bergabung kembali atau diperlihatkan oleh batang sinkronisasi join. Nah, keputusan setelah bergabung, proses mencapai aktivitas keputusan. Berdasarkan keputusan, proses akan mengikuti jalur no atau yes. Nah, kemudian untuk di tahap akhir, yaitu proses berakhir setelah aktivitas akhir yang ditandai dengan lingkaran terisi ya, yang seperti titik. Baik, untuk kesimpulan, ya diagram aktivitas ini memberikan pandangan yang jelas tentang alur kerja manajerial yang melibatkan peninjauan, keuangan, dan persiapan laporan, termasuk bagaimana aktivitas bercabang dan bergabung kembali, serta bagaimana keputusan dibuat dalam proses tersebut. Nah, diagram ini juga membantu memahami interaksi antara aktivitas, alur kerja, dan keputusan dalam proses bisnis atau proyek tertentu.
Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Imam ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Teguh sudah memberikan penjelasan atau analisis dari gambar nomor 2 dan 3. Untuk analisis gambar nomor 4 terakhir itu akan saya jelaskan. Jadi di sini ada gambar activity diagram that model workflow ya, workflow. Jadi diagram alir ini menggambarkan secara visual proses bisnis untuk membuat penawaran kepada pelanggan. Jadi di dalam gambar ini seperti kita lihat ada customer, kemudian ada salesperson, ada technical expert, kemudian ada sistem. Nah di workflow ini seperti biasa ada namanya bulat yang hitam ini kita sebut saja dia sebagai start, dan bulat hitam yang di bawah ini adalah end ya, terakhir. Lanjut Mas Rega. Nah, ini adalah workflow untuk tadi activity diagram. Dimulai dari start yang bulat hitam itu, kemudian ada apa namanya request quote. Jadi ada request dari customer, kemudian ada lanjut ya, ada develop. Nah, sebelum saya jelaskan ke sini, mungkin kita harus tahu dulu aktor apa aja yang ada di dalam diagram ini. Yang pertama ada customer ya, tadi yang udah saya jelaskan, kemudian atau pelanggan ya. Kemudian ada salesperson, kemudian ada technical expert, terus ada sistem di sini. Kemudian aktivitasnya, tindakan atau tugas yang dilakukan dalam setiap langkah proses. Contohnya meminta penawaran, mengembangkan catatan persyaratan, menghitung penawaran, dan lain-lain. Jadi di sini seperti kita lihat aktivitasnya dimulai dari request quote, jadi request kuota, kemudian ada develop notes of requirement, kemudian ada percabangan di sini ya, ada ask help, kalau nggak butuh bantuan bisa lanjut ke enter data into the system. Kalau misalkan butuh bantuan, bisa mengecek kembali requirement-nya, baru mengenter data ke sistem. Jadi bisa dilanjutkan dari enter data into the system, itu menghitung kalkulasi kuotanya atau kuota terhadap yang diminta ya. Kemudian kalau misalkan apa namanya review the code, jadi direview lagi kuotanya. Kalau misal ada percabangan lagi ya, change required, kalau misal ada perubahan dari yang telah apa namanya dibuat, maka kalau misalkan ada, balik lagi ke develop notes of requirement. Kalau misalkan nggak ada, langsung masuk ke selanjutnya, yaitu accept quote as order. Jadi terima request quote tadi menjadi pesanan, baru end process. Lanjut Mas Rega. Nah, ini analisis yang tadi udah sempat saya jelaskan ya. Jadi dimulai dari end, kemudian ada aktor-aktor apa saja yang terlibat, masuk ke titik keputusan. Jadi keputusannya yang tadi percabangan, apakah membantu dalam mengolah potensi perubahan atau ketidakpastian. Terus butuh juga identifikasi peran masing-masing aktor. Nah, ini identifikasi perannya di workflow ini terdefinisi dengan baik ya. Mulai titik keputusannya juga diidentifikasi, membantu dalam mengolah potensi perubahan atau ketidakpastian. Visualisasinya cukup jelas di diagram ini. Jadi secara keseluruhan untuk workflow ini sudah cukup baik ya. Sudah memuat hal-hal yang diperlukan dalam workflow. Jadi ada start dan end, ada actor-nya, ada activity-nya, ada apa namanya alurnya. Nah, ini udah cukup baik ya. Lanjut Mas Rega. Oke, terima kasih. Itu yang telah kami jelaskan. Jadi kurang lebihnya kami memohon maaf
kami akhiri. Billahi sabil haq, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imam, Mas Teguh.